Baik, di sini saya akan menjelaskan kelas yang kami buat, yaitu kelas mahasiswa dalam package Sistem Informasi _ Akademik. Di mana terdapat 5 atribut pada kelas yang kami buat, yaitu 5 atribut, yaitu ada integer name, nama, jurusan, IPK, dan rata sama dengan 0. Baik, di sini juga terdapat instance method, di mana public integer get name, di mana metode ini digunakan untuk mengambil nilai name dari objek mahasiswa. Selanjutnya yaitu public double get IPK, di mana metode ini digunakan untuk mengambil nilai IPK dari objek mahasiswa. Selanjutnya yaitu public void set IPK double IPK, di mana metode ini digunakan untuk mengambil dan melihat dan mengecek apakah nilai tersebut nilai IPK yang dimasukkan terdeteksi valid atau tidak. Dimana jika IPK-nya lebih dari sama dengan 0, dimana IPK harus bernilai lebih dari atau sama dengan 0,0 sampai dengan IPK kurang dari sama dengan 4,0. Nah, jika tidak, maka akan melemparkan illegal argument exception yang berisikan pesan invalid IPK value should be between 0.0 and 4.0. Selanjutnya yaitu public void set name, di mana metode ini digunakan untuk mengubah nilai name dari objek mahasiswa. Selanjutnya yaitu public string get nama, di mana metode ini digunakan untuk mengambil nilai nama dari objek mahasiswa. Selanjutnya yaitu public void set nama, di mana metode ini digunakan untuk mengubah nilai nama dari objek mahasiswa. Selanjutnya yaitu public string get jurusan, di mana metode ini digunakan untuk mengambil nilai jurusan dari objek mahasiswa. Nah, di sini juga terdapat konstruktor, di mana public mahasiswa, integer name, string nama, string jurusan, double IPK ini digunakan untuk menginisialisasi objek mahasiswa dengan name, nama, jurusan, dan IPK yang diberikan saat objek dibuat. Nah, selanjutnya yaitu ada instance method public double get rata, di mana ini mengambil nilai rata dari objek mahasiswa. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada konstruktor public mahasiswa dalam kurung kosong, di mana ini digunakan untuk membuat objek mahasiswa tanpa menginisialisasi nilai. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kelas selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kelas tampilan. Nah, pada kelas tampilan ini terletak pada sebuah paket dengan nama Sistem Informasi Akademik atau SIA. Terletak pada paket yang bernama SIA. Nah, pada kelas ini berfungsi untuk menampilkan menu Sistem Informasi Akademik yang terdiri dari 6 menu. Yang pertama ada masukkan data mahasiswa, cek rata-rata IPK, hapus data mahasiswa, lihat daftar mahasiswa, edit data mahasiswa, dan exit yang artinya keluar dari program ini. Nah, pada kelas ini menggunakan konsep OOP dalam beberapa cara. Yang pertama ada encapsulation. Nah, pada encapsulation ini informasi yang diperlukan untuk menu dari sistem informasi akademika ini dikelola dengan baik dengan menyembunyikan detail-detail implementasinya dari kelas lainnya dengan menggunakan akses modifier private. Kemudian ada polymorphism. Jadi metode yang digunakan untuk menampilkan menu-menu tersebut memiliki nama yang sama, yaitu
tampil, namun memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kemudian ada inheritance. Jadi kelas-kelas yang digunakan kelas tampilan ini bisa digunakan sebagai parent class yang digunakan untuk membuat subclass yang memiliki fungsi yang sama. Di samping ini, kelas ini juga memiliki beberapa metode yang digunakan untuk menampilkan setiap menu pada sistem informasi akademika ini. Contohnya yaitu pada menu pertama, menu kedua, menu ketiga, menu keempat, menu kelima, dan juga axis. Jadi setiap metode ini digunakan untuk menampilkan menu pada layar ketika dipanggil. Pada kelas ini juga menggunakan konsep abstraction, yaitu di mana menyediakan fungsi-fungsi yang diperlukan saja tanpa menunjukkan detail implementasinya. Dalam hal ini, kelas ini juga menyediakan tampilan menu yang diperlukan saja tanpa mengurus bagian logika sistem akademik yang sebenarnya. Selain itu, kelas ini juga menggunakan konsep information hiding, yaitu menyembunyikan detail implementasi dari kelas lainnya. Hal ini hanya menyediakan interface saja yang diperlukan saat ini. Hal ini menjamin bahwa kelas ini tidak akan mengubah atau dirusak informasinya yang tersimpan pada kelas ini tanpa sengaja. Kemudian secara keseluruhan, kelas ini merupakan contoh yang baik dari penerapan konsep dasar OOP seperti encapsulation, polymorphism, inheritance, abstraction, dan juga information hiding yang digunakan untuk mengelola informasi menu pada sistem informasi akademik. Selain itu, kelas ini juga memperlihatkan penggunaan metode digunakan untuk menampilkan tampilan menu yang diperlukan saja. Ini menunjukkan konsep reusability, di mana metode-metode yang digunakan dapat digunakan kembali untuk menampilkan menu yang sama dengan konteks yang berbeda. Dengan kelas tampilan ini, Anda dapat membuat implementasi yang lebih baik dari sistem informasi akademika karena Anda dapat memisahkan logika aplikasi dari tampilannya. Anda juga dapat mengubah tampilan menu tanpa harus mengubah logika aplikasi yang sebenarnya. Hal ini membuat kode Anda lebih fleksibel dan juga mudah dikembangkan dan juga di-maintenance di hari kemudian. Jadi secara keseluruhan, kelas tampilan ini memberikan sebuah konsep implementasi OOP yang memudahkan pengembang sistem nantinya agar bisa mengembangkan sistem lebih baik dan juga lebih rapi. Jadi sekian presentasi saya mengenai kelas tampilan. Untuk yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan main program dari sistem informasi akademik yang sudah kami buat. Nah, untuk yang pertama yaitu baris pertama sampai dengan ketiga. Nah, pertama yaitu terdapat package yaitu sistem informasi underscore akademik. Nah, ini digunakan sebagai mengelompokkan kelas-kelas yang berhubungan dengan sistem informasi akademik seperti kelas mahasiswa dan juga kelas tampilan. Kemudian yang kedua yaitu terdapat import statement yaitu import java.util.scanner yang digunakan untuk menambahkan kelas scanner dari package java.util.scanner. Nah, ini digunakan untuk memungkinkan program untuk menerima input dari user. Kemudian yang ketiga, import statement yaitu import java.util.release. Nah, ini digunakan untuk menambahkan kelas release pada package java.util.release yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah data-data seperti objek dari kelas mahasiswa dan juga kelas tampilan. Kemudian untuk baris ke-5 sampai dengan 12, yaitu yang pertama terdapat kelas main yang memiliki atribut yang dideklarasikan sebagai statik yaitu name, nama, jurusan, urutan, indeks, IPK, rata, dan juga rata-rata. Nah, atribut yang dideklarasikan sebagai statik ini akan memiliki nilai yang sama untuk semua objek yang dibuat dari kelas main dan bisa diakses dengan menggunakan nama kelas sebagai prefixnya. Kemudian terdapat statik yang ini
scanner input yang digunakan untuk menerima input dari user. Nah, private dideklarasikan supaya hanya class main yang dapat mengakses atribut tersebut. Kemudian yaitu ada static release yang digunakan untuk menyimpan data-data mahasiswa. Release digunakan sebagai koleksi objek dari kelas mahasiswa. Nah, jadi secara keseluruhan kode ini menunjukkan bagaimana atribut dideklarasikan dan digunakan dalam kelas main, yang merupakan kelas utama dari program dan mengelola data mahasiswa. Nah, kelas main ini mengimplementasikan konsep encapsulation dengan menggunakan private pada atribut input serta menggunakan konsep static yang membuat atribut yang dideklarasikan memiliki nilai yang sama untuk semua objek yang dibuat dari main class ini. Kemudian yaitu dari baris 14 sampai dengan 72 ini yang pertama yaitu dapat metode main yang membuat instance baru dari class scanner untuk menerima input dari user. Kemudian objek dari kelas release untuk menyimpan data-data mahasiswa dan variabel pilihan sebagai input dari user. Nah, kemudian dideklarasikan variabel lanjut dengan nilai true. Ini nilai true sebagai kondisi untuk loop while-nya. Nah, selanjutnya metode main membuat instance baru dari kelas tampilan yang digunakan untuk menampilkan menu pada program. Nah, kemudian dalam while loop-nya menampilkan tampilan menu dengan memanggil metode tampil dari objek tmt menu. Kemudian program akan menerima input dari user dan mengeksekusi perintah yang sesuai dengan yang diinputkan oleh user tersebut. Nah, kemudian di sini kami membuat switch case sebanyak 6 case. Case pertama yaitu untuk memasukkan data mahasiswa. Case kedua untuk cek rata-rata IPK. Kemudian yang ketiga yaitu menghapus data mahasiswa. Kemudian yang keempat yaitu lihat daftar mahasiswa. Yang kelima edit data mahasiswa. Dan yang keenam yaitu exit atau keluar. Misalnya untuk baris 74 sampai dengan 84 ini. Nah, kode ini merupakan metode insert yang digunakan untuk menambahkan data mahasiswa baru ke dalam array list mahasiswa. Nah, yang pertama, metode insert menerima inputan dari user melalui kelas scanner dengan menampilkan pesan, masukkan NIM mahasiswa untuk NIM, masukkan nama mahasiswa untuk nama, masukkan jurusan mahasiswa untuk jurusan, dan masukkan IPK mahasiswa untuk IPK. Nah, kemudian metode insert menambahkan data baru ke dalam array list mahasiswa dengan menggunakan metode add dari array list dan membuat instance baru dari kelas mahasiswa dengan masukkan input dari yang user berikan pada argumen pada constructor. Nah, kelas mahasiswa ini memiliki constructor yang menerima 4 parameter yaitu NIM, nama, jurusan, dan juga IPK. Kemudian data yang diterima dari inputan user ini disimpan pada atribut-atribut dari kelas mahasiswa yang dibuat dari instance yang ditambahkan ke dalam array list. Secara keseluruhan kode ini menunjukkan bagaimana OOP diterapkan dalam pemrograman dengan menggunakan konsep-konsep seperti class, object, encapsulation, inheritance, dan juga polymorphism dengan memanfaatkan metode insert dan array list untuk mengelola dan menambah data dari mahasiswa baru. Kemudian selanjutnya untuk line ke 85 sampai dengan 92 penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, kode ini adalah metode hitung rata yang digunakan untuk menghitung rata-rata IPK dari seluruh objek mahasiswa yang ada dalam array list mahasiswa. Nah, yang pertama, metode hitung rata ini mendeklarasikan variabel double total IPK dengan nilai 0 yang digunakan untuk menyimpan jumlah total IPK dari seluruh objek mahasiswa. Kemudian, metode hitung rata menggunakan for each loop untuk mengiterasi seluruh objek mahasiswa dalam array list mahasiswa dan menambahkan nilai IPK masing-masing objek ke variabel total IPK. Nah, hal ini dilakukan untuk memanggil metode getIPK, yang ini getIPK, pada setiap objek mahasiswa yang digunakan untuk mendapatkan nilai IPK dari objek mahasiswa tersebut.
Nah, selanjutnya metode hitung rata menggunakan rata-rata IPK dengan cara membagi total IPK dengan jumlah objek mahasiswa yang terdapat dalam array list mahasiswa dengan menggunakan metode size. Yang ini metode size. Nah, kemudian hasil perhitungan rata-rata akan disimpan ke dalam variabel rata-rata yang sudah dideklarasikan dalam class main. Nah, penerapan konsep OOP dalam pemrograman ini adalah dengan menggunakan konsep-konsep seperti kelas juga, object encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Metode hitung rata ini menunjukkan bagaimana kelas mahasiswa digunakan dalam program dan bagaimana komunikasi antar kelas dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menghitung rata-rata IPK dari seluruh objek mahasiswa yang ada di dalam array list. Kemudian untuk line ke 95 sampai dengan 107, nah kode ini merupakan metode delete yang digunakan untuk menghapus objek mahasiswa dari array list mahasiswa sesuai dengan indeks yang diinput oleh user. Nah, yaitu yang pertama, metode ini menampilkan perintah ke user untuk memasukkan indeks yang akan dihapus menyimpan input dan menyimpan inputan yang baru dalam variabel urutan. Nah, kemudian variabel urutan tersebut dikurangi 1 untuk menyesuaikan dengan indeks array list yang dimulai dari 0. Nah, kemudian metode ini menggunakan for loop untuk mengintegrasikan seluruh objek mahasiswa yang berada di dalam array list mahasiswa dan mengecek apakah indeks sama dengan indeks yang dimasukkan oleh user. Nah, jika indeks saat ini sama dengan indeks yang dimasukkan, maka objek mahasiswa saat ini akan dihapus dari array list dengan menggunakan metode remove dari array list dan menampilkan data berhasil dihapus. Nah, jadi pada code ini menunjukkan bagaimana konsep OOP seperti yang saya sudah jelaskan tadi, seperti class, object, encapsulation, polymorphism. Nah, metode delete ini menunjukkan bagaimana kelas mahasiswa digunakan dalam program dan bagaimana komunikasi antar kelas dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menghapus objek dari mahasiswa dari array list mahasiswa sesuai dengan indeks yang diinputkan oleh user. Nah, konsep encapsulation digunakan dengan menyembunyikan detail implementasi dari metode remove dari array list agar tidak terpengaruh oleh perubahan yang dilakukan pada implementasi tersebut. Sementara itu, konsep polymorphism digunakan untuk menggunakan type array list pada tipe data untuk menyimpan objek mahasiswa sehingga bisa digunakan untuk menyimpan objek mahasiswa dari kelas turunannya juga. Kemudian selanjutnya untuk baris ke 109 sampai dengan 127. Nah, untuk kode ini secara garis besar memiliki penjelasan yang sama dengan metode yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, tetapi pada metode ini yang membedakannya adalah metode ini digunakan untuk mengubah objek mahasiswa dari array list mahasiswa dengan indeks yang diinputkan oleh user. Kemudian yang terakhir yaitu dari baris 29 sampai dengan 136 ini. Nah, dari code ini dapat dilihat bahwa terdapat sebuah metode yang bernama show yang bersifat public dan static. Nah, public artinya metode tersebut dapat diakses dari luar kelas, sedangkan static artinya artinya metode tersebut tidak dapat diakses oleh kelas lain, yang dimana metode ini hanya dapat diakses tanpa harus membuat instance dari kelas tersebut. Kemudian metode ini digunakan untuk menampilkan data mahasiswa yang disimpan dalam array list mahasiswa dan di looping menggunakan for. Seperti berikut nih for. Kemudian di dalam looping tersebut menggunakan getter yang telah dibuat di dalam kelas mahasiswa untuk mengambil nilai dari atribut-atribut yang dimiliki oleh kelas mahasiswa, yaitu get name, get nama, get jurusan, get IPK, dan menampilkan outputnya dengan menggunakan system.println. Nah, metode ini dapat digolongkan sebagai metode yang digunakan untuk melakukan proses yang berkaitan dengan kelas mahasiswa dan
diakses dengan cara sama dengan kelas mahasiswa itu sendiri. Nah, selanjutnya pada baris code ini juga dapat dilihat bahwa kelas mahasiswa mengimplementasikan konsep encapsulation, yaitu dengan menyembunyikan detail implementasi dari atribut-atributnya dari pemakai kelas dengan menggunakan getter dan setter. Nah, getter digunakan untuk mengambil nilai dari atribut, sedangkan setter untuk digunakan mengubah nilai dari atribut. Hal ini dapat meningkatkan keamanan dan fleksibilitas dari kelas mahasiswa. Dan pada kelas ini terlihat juga tidak mengandung inheritance atau polymorphism. Artinya kelas tersebut tidak menurunkan atau mewarisi sifat dari kelas lain dan tidak memiliki lebih dari satu bentuk atau metode yang sama. Baik, sekian penjelasan saya mengenai main program dari sistem informasi akademik yang telah kami buat. Baik, selanjutnya kita akan mencoba sistem informasi akademik yang sudah kelompok kami buat. Sekarang, nah berikut tampilan dari sistem informasi akademik yang kelompok kami buat. Terdapat 6 menu. Yang pertama ada masukkan data mahasiswa, kemudian cek rata-rata IPK, kemudian hapus data mahasiswa, lihat daftar mahasiswa, dan edit data mahasiswa, serta keluar dari sistem ini. Nah, kita coba memasukkan data mahasiswa. Kita klik satu. Nah, maka di sini akan ada tampilan untuk tambah data. Nah, tambah data sini kita masukkan name mahasiswa, masukkannya, kemudian nama mahasiswanya, terus jurusannya dia informatika, terus kita masukkan IPK-nya itu misalnya 3,75. Nah, di sini sudah tertera untuk satu, kita tambahkan lagi data mahasiswanya, satu lagi, kita masukkan NIM-nya, ini namanya lagi, jurusannya, dan IPK-nya 3,8. Nah, kemudian kita ingin melihat daftar mahasiswa yang sudah dimasukkan datanya. Nah, sini kita klik 4. Nah, maka di sini ada lihat data mahasiswa, yaitu mahasiswa pertama dan dengan NIM-nya ini, dengan identitasnya, kemudian mahasiswa kedua dengan identitasnya juga. Nah, kemudian kita ingin mencari rata-rata IPK dari kedua mahasiswa tersebut. Nah, kita klik 2, baru kita enter. Nah, di sini ada total rata-rata IPK, yaitu dari seluruh jurusan 3,775. Dan di mana rumus untuk mencari rata-rata IPK itu adalah total IPK dari mahasiswa tersebut yang sudah dijumlahkan, misalnya mahasiswa 1 dengan mahasiswa 2 dijumlahkan IPK-nya, kemudian dibagi dengan jumlah mahasiswa tersebut. Jadi jumlah IPK-nya ini dibagi dengan jumlah mahasiswanya. Nah, setelah itu sudah ketemu rata-rata, kita ingin edit data mahasiswa. Misalnya kita ingin edit data mahasiswa, kita klik 5. Nah, update data. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih data indeks data yang akan kita edit. Nah, misalnya kita edit di indeks mahasiswa pertama. Nah, kita edit. Nah, kita akan memasukkan ulang kembali NIM-nya. Nah, namanya, kemudian jurusannya juga. Nah, kemudian juga kita masukkan IPK-nya 4. Nah, maka di sini akan tertulis data berhasil diedit. Nah, setelah itu kita bisa lihat lagi daftar mahasiswanya. Kita klik 4. Nah, maka di sini mahasiswa pertama sudah terupdate datanya. Nah,
Kemudian kita bisa keluar dari sistemnya, kita klik 6, maka kita akan keluar dari sistem ini. Dan di sini ada tampilan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem informasi restoran pada kelas minuman dalam package sistem. Di mana kelas ini memiliki beberapa atribut seperti nama, harga, stok, serta beberapa metode yang digunakan untuk mengakses atau mengubah nilai dari atribut-atribut tersebut. Mana dimulai dari konstruktor, yaitu pada publik minuman, kurung buka kurung tutup, di mana ini merupakan konstruktor kosong atau default konstruktor yang digunakan untuk membuat objek minuman tanpa inisialisasi nilai. Selanjutnya itu ada public minuman, string nama, integer harga, dan integer stok, di mana ini merupakan konstruktor yang digunakan untuk membuat objek minuman dengan nilai nama, harga, dan stok yang telah ditentukan. Selanjutnya masuk ke instance method, di mana public string get nama merupakan metode yang digunakan untuk mengambil nilai nama dari objek minuman. Selanjutnya yaitu ada public void set nama dalam kurung string nama. Ini merupakan yang ini digunakan untuk mengubah nilai nama dari objek minuman, di mana nilai yang diubah yaitu string. Selanjutnya yaitu public integer get harga, di mana ini digunakan metode ini digunakan untuk mengambil nilai harga dari objek minuman, di mana nilai yang diambil yaitu nilai bernilai integer. Selanjutnya yaitu public void set harga, di mana public void metode ini digunakan untuk mengubah nilai harga dari objek minuman, di mana nilai yang diubah yaitu nilai integer. Selanjutnya yaitu public integer get stock, di mana ini digunakan untuk mengambil nilai stok berupa integer dari objek minuman. Selanjutnya yaitu public void set stock, di sini yaitu digunakan untuk mengubah nilai stok dari objek minuman. Selanjutnya yaitu public void stock decrease, di mana ini digunakan untuk mengurangi nilai stok dari objek minuman dengan decrease yang ditentukan oleh user. Baik, selanjutnya yaitu crude minuman, di mana crude ini merupakan sebuah kelas bernama crude minuman yang diextend dari kelas minuman yang tadi. Kelas ini menggunakan scanner agar inputan dari user dapat digunakan dalam proses tambah, update, dan delete minuman, di mana semua metode yang digunakan di dalam kelas ini dideklarasikan dengan static sehingga dapat diakses tanpa harus menggunakan objek dari kelas tersebut. Nah, ke public static void tambah minuman, di mana merupakan metode yang digunakan untuk menambahkan objek minuman baru dengan nama, harga, dan stok yang ditentukan oleh user. Metode ini menerima dua parameter, yaitu array minuman dan juga integer index. Metode ini menggunakan scanner untuk menerima inputan dari user, yaitu untuk nama, harga, dan stok dari minuman yang akan ditambahkan. Input diambil dari user melalui dua scanner, yaitu scanner text untuk input string dan scanner num untuk input integer. Kemudian input yang diambil akan digunakan untuk membuat objek baru dengan menggunakan konstruktor minuman. Selanjutnya yaitu public static void lihat minuman, mana ini merupakan metode yang digunakan untuk melihat data dari objek minuman yang telah ditambahkan.
di mana metode ini menggunakan dua parameter, yaitu array minuman dan juga integer index. Metode ini dimulai dengan mencetak atau mengorbitkan data minuman sebagai heading dari data minuman yang akan ditampilkan. Kemudian, metode akan mencetak apakah indeks sama dengan 0. Jika iya, maka akan mencetak data minuman sama dengan data minuman kosong. Jika tidak, maka akan melakukan peluangan i sama dengan all hingga indeks kurang. Jika akan melakukan peluangan i sama dengan 0, i kurang dari indeks sampai peluangan akan mencetak data minuman pada posisi array minuman i dengan menggunakan getter dari kelas minuman. Selanjutnya yaitu public static void update minuman, mana ini digunakan untuk mengubah data dari objek minuman yang telah ditambahkan menggunakan array dari objek minuman dan sebuah integer dari indeks. Metode ini menggunakan dua buah objek scanner, yaitu scanner teks dan juga scanner num untuk membaca inputan dari konsol. Metode ini mulai dengan memanggil metode lain, yaitu bernama lihat minuman, yang akan mencetak semua minuman yang tersedia dengan mengintegrasi array minuman dan memanggil getter sebagai untuk setiap properti seperti nama, harga, dan stok. Kemudian metode ini akan mengampilkan prompt kepada user untuk memasukkan indeks dari minuman yang ingin diupdate. Dia dimasukkan dikurangi 1 karena indeks array minuman dimulai dari 0 bukan 1. Metode ini akan mengecek apakah indeks tersebut 0, yang berarti tidak ada minuman yang kosong. Berarti tidak ada minuman yang tersedia, maka akan mencetak pesan data minuman kosong. Jika tidak, metode akan memasuki sebuah loop while yang akan mengintegrasi melalui array minuman. Dan loop ini akan keluar jika i sama dengan indeks atau variable check sama dengan true. Variable check diubah menjadi true sehingga loop akan keluar karena kita telah menemukan minuman yang ingin diupdate oleh user. Selanjutnya yaitu public static void delete minuman, dimana minuman ini digunakan untuk menghapus objek minuman yang telah ditambahkan. Metode ini dimulai dengan memanggil metode lain yang bernama lihat minuman, yang kemudian metode ini akan mengampilkan pesan untuk menampilkan user untuk memasukkan indeks minuman yang ingin dihapus. Jika indeks sama dengan 0, yang berarti tidak ada minuman yang tersedia, maka akan mencetak pesan atau keluar output data minuman kosong. Selain itu, metode ini akan memasuki loop while yang akan mengintegrasi melalui array minuman, dan loop akan keluar jika i sama dengan indeks atau variable check bernilai true. Dalam loop, metode ini membandingkan indeks minuman yang sedang di loop dengan indeks yang dimasukkan. Jika cocok, maka metode ini mengubah variable check menjadi true. Setelah keluar dari loop, jika cek bernilai true, metode ini akan memasuki loop lain yang akan mengintegrasi melalui array minuman. Dan untuk setiap iterasinya, metode ini mengatur indeks saat ini menjadi indeks berikutnya. Ini menghapus objek minuman yang dipilih dengan menggeser semua objek lain di dalam array ke kiri. Nah, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kelas selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu kelas yang terdapat pada sistem informasi restoran. Untuk kelasnya tersendiri yaitu adalah kelas makanan. Jadi kelas makanan ini terletak pada sebuah package yang bernama sistem. Pada
kelas makanan ini digunakan untuk menyimpan informasi dari makanan, mulai dari nama, harga, dan juga stok makanan ini. Kelas ini memiliki tiga atribut, yaitu nama, harga, dan juga stok. Dengan akses modifier private, yang berarti hanya dapat diakses dari dalam kelas ini sendiri. Jadi setiap atribut di sini memiliki metode getter dan juga metode setter sebagai aksesoris yang digunakan untuk mengambil ataupun mengubah nilai dari masing-masing atribut ini. Pada kelas makanan ini juga terdapat konstruktor, yaitu konstruktor pertama itu public makanan, di mana konstruktor ini digunakan untuk menambah objek makanan tanpa harus menginisiasikan nilai terlebih dahulu. Kemudian terdapat konstruktor dengan nama public makanan yang berisikan string nama, integer harga, dan juga integer stok yang digunakan untuk menginisiasikan objek makanan dengan nama, harga, dan juga stok yang diberikan saat objek ini dibuat. Selain itu, kelas ini juga memiliki metode yaitu setStock, di mana setStock ini digunakan untuk mengubah dan juga mengecek nilai pada stok. Selain itu, terdapat metode dengan nama stockDecrease, di mana metode ini digunakan untuk mengubah nilai pada stockDecrease ini. Selain itu juga ada kelas dengan nama CRUD makanan. Jadi pada kelas CRUD makanan ini merupakan sebuah program Java yang mengimplementasikan operasi dasar CRUD, yaitu membuat, membaca, memperbarui, dan juga menghapus untuk menu makanan. Jadi pada kelas CRUD makanan ini terdapat 4 metode, yaitu tambah makanan, melihat makanan, update makanan, dan juga delete makanan. Pada metode tambah makanan digunakan untuk menambah item makanan, item baru ini ke dalam menu. Ini meminta pengguna untuk memasukkan nama, harga, stok, item makanan, dan membuat instance makanan kelas baru dengan informasi ini, dan juga menambahkan array kepada indeks yang diteruskan. Kemudian terdapat metode tambahkan makanan. Maksud saya metode lihat makanan. Pada metode ini digunakan untuk menampilkan menu makanan saat ini dan mengulangi array item makanan yang diteruskan dan juga mengecek nama, harga, dan juga stoknya. Kemudian ada metode update makanan. Nah, pada metode ini digunakan untuk memperbarui item makanan yang ada pada menu ini. Ini meminta pengguna untuk melihat item makanan mana yang ingin mereka perbarui dan menampilkan detail saat ini item tersebut, dan juga meminta pengguna untuk memasukkan informasi baru, contohnya terkait dengan kelas makanan. Dan metode yang terakhir yaitu delete makanan. Pada metode ini digunakan untuk menghapus item makanan yang ada dari menu. Ini meminta pengguna untuk melihat item makanan mana saja yang ingin mereka hapus, dan kemudian menghapusnya dari array dan menggeser semua elemen setelahnya ke satu posisi ke belakang. Nah, jadi sekian presentasi saya mengenai makanan, kelas makanan, dan juga kelas CRUD makanan. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Nah, baik, sekarang saya akan menjelaskan code yang berada pada file customer.java. Nah, code ini merupakan sebuah kelas customer yang digunakan untuk mendefinisikan objek customer. Nah, kelas ini terdiri dari beberapa atribut yang memiliki dua tipe data, yaitu string dan juga integer. Nah, untuk yang tipe data string itu terdapat nama, pilihan makanan, dan pilihan minuman. Sedangkan untuk yang bertipe data integer yaitu membayar,
jumlah makanan, dan juga jumlah minuman. Nah, semua atribut pada kelas ini ditandai dengan keyword private yang digunakan untuk menyembunyikan atribut dari kelas lain dan hanya dapat diakses oleh kelas itu tersendiri. Nah, ini merupakan contoh dari konsep encapsulation pada OOP. Nah, konsep ini digunakan untuk menjaga integritas data dan menyederhanakan proses perubahan pada kelas. Nah, pada kode ini terdapat dua konstruktor, yaitu yang pertama public customer. Nah, konstruktor ini merupakan konstruktor yang kosong yang digunakan untuk membuat objek customer tanpa parameter. Kemudian konstruktor yang kedua yaitu public customer yang berisikan parameter, yaitu string nama, integer membayar, integer jumlah makanan, integer jumlah minuman, string pilihan makanan, dan juga string pilihan minuman. Nah, konstruktor ini digunakan untuk membuat objek customer dengan parameter yang ditentukan. Pada konstruktor ini, atribut dari objek customer diset melalui metode set yang telah didefinisikan sebelumnya. Nah, kemudian kelas ini juga memiliki beberapa metode yang digunakan untuk mengambil dan mengubah nilai dari atribut. Nah, metode get digunakan untuk mengambil nilai atribut, dan metode set digunakan untuk mengubah nilai dari atribut. Nah, metode-metode tersebut diantaranya yang pertama ada get name, get nama, yaitu digunakan untuk mendapatkan nilai dari atribut nama. Kemudian set nama digunakan untuk mengubah nilai dari atribut nama. Selanjutnya get membayar digunakan untuk mendapatkan nilai dari atribut membayar. Set membayar digunakan untuk mengubah nilai dari atribut membayar. Kemudian get jumlah makanan, yaitu digunakan untuk mendapatkan nilai dari atribut makanan. Lalu set jumlah makanan, nah ini digunakan untuk mengubah nilai dari atribut jumlah makanan. Begitu juga dengan get jumlah minuman dan set jumlah minuman. Nah, jadi secara umum kelas ini digunakan untuk menyimpan data seputar customer yang meliputi nama customer, jumlah makanan yang dipesan, jumlah minuman yang dipesan, pilihan makanan, pilihan minuman, dan juga jumlah uang yang harus dibayarkan, dan dapat menyediakan metode-metode untuk mengambil dan mengubah nilai dari atribut-atribut tersebut. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kode yang berada di file CURD customer. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pada baris ke 5 sampai dengan 6. Nah, untuk kode ini menunjukkan bahwa kelas CURD customer diwarisi atau di-extend dari kelas customer. Nah, konsep ini dikenal sebagai istilah inheritance. Nah, dengan mengextend kelas customer, kelas CURD customer memiliki semua properti dan metode yang terdapat pada kelas customer, serta dapat menambahkan properti atau metode tambahan yang tidak dimiliki oleh kelas customer. Nah, pada kode ini, kelas CURD customer menambahkan properti dengan nama pendapatan yang bertipe data integer dan bersifat statik. Nah, sehingga properti ini bersifat global dan dapat diakses dari seluruh metode yang ada dalam kelas CURD customer tanpa harus membuat objek dari kelas tersebut. Untuk selanjutnya yaitu pada kode nomor 8 sampai dengan 51. Nah, kode ini menunjukkan bahwa terdapat sebuah metode dengan nama pesanan. Metode pesanan ini digunakan untuk melakukan proses pemesanan makanan dan minuman. Nah, metode ini menerima parameter berupa array makanan, array minuman, array customer, indeks makanan, indeks minuman, dan indeks customer. Nah, metode ini menggunakan scanner untuk menerima input dari user. Pertama, metode ini menampilkan daftar menu makanan dan minuman yang tersedia, lalu meminta inputan dari user untuk memilih menu yang diinginkan atau diminta, dan jumlah pesanan juga. Nah, kemudian mengurangi stok dari menu yang dipilih. Tentunya metode ini meminta input nama pemesan dan menghitung total harga yang harus dibayarkan.
Nah, kemudian metode ini membuat objek baru dari kelas customer dengan parameter yang diterima dari inputan user. Nah, kemudian metode ini menampilkan sebuah bill yang berisikan informasi mengenai pemesanan, pesanan, harga, dan total harga yang harus dibayar. Nah, kemudian yang terakhir yaitu metode ini menambahkan pendapatan dan menambahkan objek customer baru ke dalam array customer. Nah, metode ini juga menggunakan metode stock decrease seperti yang terlihat di sini dari kelas makanan dan minuman untuk mengurangi stok makanan dan minuman yang dipesan. Nah, selain itu metode ini juga menambahkan nilai dari membayar ke dalam variabel pendapatan yang didefinisikan sebagai statik. Kemudian selanjutnya itu pada line ke 53 sampai dengan 61. Di sini terdapat sebuah metode dengan nama lihat customer yang digunakan untuk menampilkan data customer yang telah memesan makanan pada restoran ini. Nah, metode ini menerima dua parameter yaitu array customer dan juga integer dengan nama yang index underscore customer yang digunakan untuk mengetahui jumlah data customer yang telah memesan. Nah, pertama metode ini menampilkan sebuah string dengan tulisan data customer system out println yang digunakan sebagai header dari data customer yang akan ditampilkan. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan apakah data customer pada array kosong atau tidak dengan menggunakan index underscore customer. Nah, jika kosong maka tidak akan terlihat data makanan kosong, namun jika tidak maka akan menggunakan perulangan for untuk menampilkan data customer yang telah memesan. Nah, dalam perulangan ini, metode ini akan mengambil data nama, pilihan makanan, jumlah makanan, pilihan minuman, jumlah minuman, dan jumlah yang harus dibayar dari setiap objek customer pada array customer. Nah, kemudian menampilkan data tersebut dengan format yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya yaitu pada baris ke 63 sampai dengan 66. Nah, kode ini merupakan metode lihat pendapatan yang digunakan untuk menampilkan pendapatan dari restoran. Nah, metode ini menggunakan variabel pendapatan yang merupakan variabel statik yang didefinisikan di dalam kelas dan digunakan untuk menyimpan jumlah pendapatan dari restoran. Nah, pada metode ini program akan mencetak pendapatan sebesar berapa rupiah. Kemudian diikuti dengan nilai dari variabel pendapatan yang sudah diupdate dengan metode pesanan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu dari line ke 68 sampai dengan 70. Nah, kode ini merupakan sebuah metode statik yang bernama get pendapatan dan digunakan sebagai metode untuk mengambil nilai dari variabel pendapatan yang bersifat private dan bersifat statik. Metode ini akan mereturn nilai dari variabel pendapatan. Kemudian yang terakhir yaitu dari line ke 72 sampai dengan 74. Ini merupakan metode yang didefinisikan dalam kelas customer yang digunakan untuk mengurangi pendapatan restoran. Nah, metode ini menerima parameter berupa integer yang digunakan sebagai nilai penurunan pendapatan. Kemudian nilai dari parameter tersebut ditetapkan ke dalam variabel pendapatan yang merupakan variabel statik dalam kelas already customer. Nah, ini menunjukkan bahwa variabel tersebut akan digunakan untuk menyimpan nilai pendapatan yang diterima oleh restoran yang dapat digunakan untuk menyimpan data pendapatan dalam jangka panjang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian main program pada sistem informasi restoran. Nah, di sini pada kelas main itu kami menaruhnya di package system underscore informasi underscore restoran dan di dalam folder displayer. Nah, kemudian di sini kami main program ini dikhususkan untuk menampilkan menu pilihan dari sistem informasi restoran. Nah, di sini kami menginisiasikan ada 12 pilihan menu. Nah, yang pertama di sini kami membuat index array pada setiap
kelas, yaitu kelas makanan, minuman, dan customer, yaitu sebanyak 100, dan dimulai dari indeks yang ke 0. Nah, selanjutnya di sini kami menggunakan perulangan do while loop untuk menampilkan menu pilihan kepada user ataupun pengguna yang memungkinkan mereka melakukan berbagai operasi seperti melihat dan menambahkan, memperbarui, menghapus data minuman dan makanan, serta juga bisa melakukan pemesanan, dan juga dapat melihat data pelanggan dan juga pendapatan dari sistem informasi restoran ini. Nah, selanjutnya program kemudian menggunakan pernyataan switch. Nah, yang di switch ini adalah pilihan dari number yang dimasukkan oleh user nantinya. Nah, kemudian kelas main ini merupakan antarmuka menu dari sistem yang kami buat, mulai dari melihat menu makanan dan minuman, menambahkan, memperbarui, dan juga menghapus data makanan, kemudian menempatkan pesanan dan menghasilkan tagihan dari pemesanan yang dilakukan oleh user, kemudian juga melihat total pendapatan yang didapat oleh sistem informasi ini. Nah, di setiap case ini, setiap case itu terdapat serangkaian kelas, mulai dari kelas minuman, makanan, dan juga customer, yang digunakan untuk menyimpan data dan mengolah data terkait dengan pemesanan makanan, minuman, dan pesanan dari pelanggan ataupun customer. Nah, di sini yang pertama, ada case yang pertama itu ketika user itu memasukkan nomor 1, maka sistem akan mengeluarkan bahwasanya user itu memilih pilihan pertama, dan di pilihan pertama ini kita melakukan perintah, yaitu melihat data minuman. Nah, kemudian kami masukkan di sini kelas CRUD minuman, di mana yang diperintahkan adalah prosedur atau function dari kelas minuman itu, yaitu lihat minuman dengan parameternya minuman dan juga indeks dari minuman tersebut. Begitu juga ketika kita ingin menambahkan minuman, maka yang di sini kami masukkan kelas CRUD minuman, dan kemudian menambahkan function tambah minuman dengan parameter minuman dan juga indeks minuman tersebut. Nah, seperti itu konsepnya. Ketika juga mendelete juga seperti itu pada data minuman dan makanan. Nah, selanjutnya, ketika user itu memilih atau memasukkan angka 12, maka sistem akan mengeluarkan Anda telah exit dari sistem ini, dan kemudian sistem akan berhenti pada saat ketika tulisan ini sudah keluar pada sistem. Nah, selanjutnya kita akan coba mengeran untuk proses pendataannya. Untuk proses sistemnya. Nah, berikut tampilan dari sistem informasi restoran. Nah, ini kita simulasikan. Kita ingin melihat data minuman. Nah, maka di sini akan terlihat data minuman kosong. Nah, data minuman kosong, kemudian kita tar lagi. Kita masukkan pilihan. Kita ingin menambahkan minuman. Nah, kita ingin menambahkan minuman, itu misalnya kita nambahkan namanya Coca-Cola, data minuman, harganya 10.000, ini stoknya misalnya 12. Nah,
Terus kita ingin melihat data minuman tersebut, kita klik 1. Nah, maka di sini ada tertulis data minuman dengan nama Coca-Cola, harganya 10.000 dan stoknya 12. Nah, dan kita ingin menambahkan data makanan, kita klik 6. Nah, maka kita akan menambahkan data makanan. Di sini kita nambahkan Roma kelapa misalnya dengan harga 12.000, stoknya 10. Nah, maka di sini akan tertulis data ditambah. Nah, selanjutnya kita ingin melihat data makanan tersebut, kita klik 5. Nah, di sini akan tertulis data makanan dengan nama makanan itu Roma kelapa dengan harga 12.000 dan juga stoknya 10. Nah, selanjutnya kita ingin memperbarui data makanannya. Nah, kita ingin memperbarui, kita sini klik nomor 7. Nah, di sini kita disuruh untuk pilih data yang ingin diedit. Nah, di sini kita memasukkan indeks dari data makanan tersebut. Nah, kita pilih 1 karena cuma datanya cuma 1. Nah, maka di sini ada data makanan yang sebelumnya, itu nama makanannya Roma kelapa, harganya 12.000, stok makanannya 10. Nah, kita masukkan, ubah namanya menjadi roti gandum. Ini harganya 5.000, kita ganti, dan stoknya itu 11. Nah, kita ingin melihat data makanannya lagi, kita klik 5. Nah, maka di sini sudah terganti nama makanan, itu roti gandum sudah diganti, harganya 5.000 dan stoknya 11. Nah, karena kita sudah menambahkan data minuman dengan data makanan, sekarang kita melakukan pesanan. Kita masuk nomor 9, ini untuk kita memesan pesanan. Nah, daftar makanan yang bisa dipesan. Nah, ini data makanannya ada cuma 1 aja ya, kita tambahkan tadi. Nah, kita pilih 1 untuk kita beli roti gandum, dengan jumlah pesanan kita beli 2. Nah, data minumannya ada Coca-Cola, kita pilih 1, dan kita jumlah pesanannya kita 2. Nah, nama pesan ini kita buat namanya Adi. Nah, maka di sini akan keluar bilnya. Nah, dengan nama pembeli Adi, pesanan makanan itu roti gandum dengan harga 5.000, pesanan minuman yaitu Coca-Cola dengan harga 10.000 dengan jumlahnya 2. Nah, total pembayaran yang harus dibayar yaitu sekitar 30.000. Nah, selanjutnya kita akan melihat data pesanan. Kita klik 11. Nah, maka di sini ada data customer, nama Adi, pilihan makanannya roti gandum dengan jumlah 2, pilihan minumannya 2, jumlahnya 2, dan dia harus membayar 30.000. Nah, kemudian kita ingin melihat total pendapatan dari restoran ini. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini pendapatan yang didapat yaitu sebesar pendapatannya sebesar 30.000. Nah, kemudian ketika sudah melakukan itu, kita bisa keluar dari sistem ini. Kita klik 12, kita masukkan 12, baru kita enter. Nah, maka akan ada perintah Anda telah exit, Anda memilih exit untuk menandakan bahwa kita sudah keluar dari sistem ini. Nah, sekian dari